Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review artikel saya yang berjudul Pasar Uang dan Valuta Asing Konvensional dan yang berbasis Syariah. Jadi untuk pembahasan yang pertama ada pengertian valuta asing konvensional dan menurut syariah. Jadi yang pertama ada valuta asing konvensional. Valuta atau yang biasa disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Adapun untuk pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen-instrumen jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Adapun fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Dan untuk selanjutnya ada valuta asing menurut syariah. Dalam Islam, valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak atau al-sarf. Secara harfiah, al-sarf berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun dalam referensi keuangan syariah, Ba'i al-sarf didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen, dan sebagainya. Sebagai dalil dalam transaksi valuta asing dapat merujuk pada Al-Quran surah An-Nahl, surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Al-Jathiyah ayat 113. Jadi sebagai contoh akan saya bacakan, itu adalah surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Yang artinya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Selain dalil-dalil Al-Quran tersebut, juga ditemukan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan landasan hukum operasional transaksi valuta asing, seperti hadis Nabi. Hadis Nabi yaitu yang dari Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halan alaihi wasallam innamal bai'a antarad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh atas dasar kerelaan antara dua belah pihak. Jadi itulah tadi pengertian dari valuta asing konvensional dan valuta asing yang menurut syariah. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas yaitu praktek transaksi valuta asing konvensional dan valuta asing menurut syariah. Jadi yang pertama untuk transaksi valuta asing konvensional. Jadi di bursa falas ini dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif. Untuk mendapatkan profil atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan, di bursa falas ini dikenal istilah lot atau pip. Jadi satu lot nilainya adalah 1000 dan satu pip nilainya $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, yaitu kisaran 6.000 atau 8.000 dan
Rp10.000. Transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu, open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell, ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu kemudian ditutup dengan membeli. Dan untuk praktek transaksi valuta asing berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Perdagangan sebagai suatu yang halal atau dibolehkan dan melarang mengambil benda orang lain secara batil, selain untuk menjaga perdamaian, ketertiban dalam bermasyarakat. Hal ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah meletak dasar-dasar hukum peraturan guna melakukan transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, Fatwa Hukum Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah mengatur ketentuan dan batasan dalam transaksi valuta asing melalui Fatwa DSN nomor 28/DSN MUI-3/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam fatwa tersebut dikemukakan beberapa perilaku perdagangan valuta asing yang biasa dilakukan pada dasar valuta asing konvensional yang harus dihindari, seperti perdagangan tanpa penyerahan atau future non-delivery trading atau margin trading. Jual beli valuta asing bukan transaksi komersial, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli, dan melakukan transaksi pure swap. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional juga memberikan penjelasan tentang kebolehan transaksi valuta asing dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Adanya kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau simpanan transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis dan nilainya pun juga harus sama, serta dilakukan dengan tunai atau al-taqabud. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Jadi itulah tadi sekiranya pembahasan mengenai pasar uang valuta asing konvensional dan valuta asing menurut syariah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan persyaratan seperti yang dikemukakan di atas, merupakan prinsip dasar yang harus diberlakukan dalam transaksi valuta asing yang berbasis syariah. Dan boleh jadi dalam dunia perbankan Islam, transaksi valuta asing seperti ini masih menyisakan perdebatan panjang ditinjau dari sisi fikih, mengingat keterlibatan perbankan Islam dalam dunia keuangan internasional yang tidak dapat dihindari. Maka mengharuskan kita mengembangkan suatu kebijakan dan instrumen syariah yang cocok dengan dunia perbankan saat ini, dengan standar acuan seperti tidak untuk tujuan komersial atau spekulasi, karena adanya kebutuhan transaksi atau li al-hajjah, nilai tukar harus tetap dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual, baik secara material maupun hukum. Transaksi valuta asing itu harus dari jenis yang sama mata uang sejenis yang memiliki kuantitas dan kualitas yang sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak atau pembeli dan penjual berpisah, dan apabila berlainan jenis mata uangnya harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
dan secara tunai. Kemudian, motif transaksi itu untuk perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, valuta asing yang berbasis syariah merupakan hal yang harus dicermati sebagai tuntutan masyarakat Muslim yang bergerak sesuai dengan dinamika manusia dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Disinilah menurut penulis, wilayah ijtihad hakim yang perlu dikembangkan dalam penyelesaian kasus sengketa bisnis syariah harus sesuai tuntutan kontekstual yang berorientasi pada kemanusiaan li al-hajjah dalam konteks legislasi hukum di Indonesia, seperti yang dikembangkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yakni dengan memperhatikan kaedah masalah memelihara maksud syarak, yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Mungkin cukup demikian dari saya. Saya Ahmad Muhajir mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Saya ucapkan terima kasih kembali dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.